Halo tim, selamat pagi. Selamat datang di lapangan fabrikasi kita. Wah, seneng banget lihat wajah-wajah baru yang kelihatan udah siap kerja hari ini. Sebagai supervisor kalian, saya mau kita nyamain frekuensi dulu nih. Di briefing operasional ini, kita bakal kupas tuntas semuanya dari awal sampai akhir. Mulai dari aturan keselamatan yang absolut dan nggak bisa ditawar, sampai nanti gimana cara kita menginspeksi hasil akhir las kalian. Yuk kita mulai. Ada satu pepatah di industri fabrikasi yang wajib banget kalian pegang. Ini bukan sekedar kata-kata manis di buku panduan ya. Sebelum salah satu dari kalian menyalakan busur api atau menghidupkan mesin apapun di sini, kalian harus ingat, keselamatan dan kualitas itu harga mati. Nggak ada kompromi sama sekali. Kenapa? Karena keselamatan kalian itu berbanding lurus dengan kualitas produk yang kita hasilkan. Rencana kerja kita hari ini simple, dan ini ngikutin alur kerja nyata kita di lapangan. Kita mulai dari standar keselamatan kerja, lanjut ke perhitungan waktu dan volume material, terus teknik persiapan permukaan logam, inspeksi dan cacat las, dan ditutup dengan perawatan dan pencegahan korosi. Jadi kita benar-benar urut kerjanya, dari pakai alat pelindung sampai ngecat anti karat di tahap paling akhir. Oke, kita masuk ke tahap pertama, standar keselamatan kerja. Ini tentang gimana kita dapat perlindungan maksimal di lapangan sebelum mulai kerja. Dengerin baik-baik ya, perlengkapan ini wajib hukumnya. Anggap aja saya bakal keliling tiap pagi bawa papan checklist buat mastiin kalian pakai helm pengaman, sarung tangan khusus las, sepatu pelindung, dan kacamata keselamatan. Panas dan energi dari alat las kita itu ekstrim banget, jadi kalian nggak boleh main-main tanpa pelindung. Pastikan juga ventilasi di area kerja kalian lancar, dan tolong hafalin rencana darurat kita. Kalian harus tahu persis di mana letak alat pemadam api dan kemana arah jalur evakuasinya. Lanjut ke bagian perhitungan waktu dan volume. Intinya, kita mau perencanaan yang efisien tanpa ada pemborosan material. Nah, ngitung material dan waktu itu super krusial, supaya kita nggak buang-buang gas atau kawat las yang mahal. Bayangin, hari ini kita dapat tugas ngelas plat baja ukuran 4x2 meter pakai metode SMAW, alias lastik manual. Gimana ngitung waktunya? Gampang. Pertama, hitung luas dan volume plat bajanya. Terus, cari volume spesifik area yang mau dilas. Udah dapat totalnya, tinggal dibagi dengan laju kecepatan mesin las kita. Tapi tunggu dulu, langkah terakhirnya jangan sampai lupa. Sesuaikan sama tingkat efisiensi kita di lapangan. Ini dia nih, realita di lapangannya. 80%. Buat metode SMAW, efisiensi kerjanya emang di angka segitu. Kalau pakai hitungan matematika mentah, mungkin cuma butuh sekitar 13 jam. Tapi ingat, di lapangan kalian kan harus berhenti buat ganti elektroda manual atau bersihin truk lasnya. Makanya, waktu kerja aktual kita bakal molor jadi sekitar 16,67 jam. Jadi, rencanain shift kerja kalian pakai acuan yang ini ya. Coba kita bandingin kalau tugasnya pakai metode GMAW atau las kawat pelindung gas. Secara prinsip perencanaannya sih sama aja. Tapi karena GMAW ini kawatnya jalan terus-menerus, laju lasnya jauh lebih ngebut, bisa sampai 20 cm per menit. Nah, perbedaan kecepatan ini otomatis bakal ngerubah total alur kerja kita hari ini. Dan lihat ini, tingkat efisiensinya juga melonjak ke angka 90%. Karena kalian nggak perlu sering-sering stop kerjanya, estimasi waktu buat ngelas plat baja tadi bisa dipangkas drastis, cuma jadi sekitar 3,7 jam aja. Jauh lebih cepat kan? Kalau kalian paham hitung-hitungan kayak gini, perencanaan operasional kita bakal jauh lebih rapi dan matang. Sekarang kita masuk ke tahap eksekusi. Teknik persiapan permukaan logam yang jadi fondasi utama buat pengelasan berkualitas. Tim, perhatikan ini baik-baik. Hasil las yang kuat dan kokoh itu sebenarnya udah ditentukan dari sebelum kalian nyalain alat las. Kalian harus dan wajib bersihin permukaan logam itu sampai benar-benar bersih dari kotoran, karat, atau sisa pelumas. Kalau kalian malas dan ngelewatin step ini, saya jamin ikatan las kalian bakal rapuh dan gampang copot. Ini fondasinya, jangan diremehin. Selama proses ngelas, ada beberapa parameter kritis yang harus terus kalian pantau. Mulai dari milih bahan pengisi yang pas, ngatur arusnya, kecepatannya, tekanannya, sampai ngendalin suhunya. Kalau suhunya kelewat panas atau kurang panas, logamnya bisa menyusut atau malah distorsi. Jadi kendalikan semuanya dengan presisi supaya nggak ada cacat di bagian dalam logamnya. Begitu api las dimatikan, kita langsung masuk ke tahap quality control. Mari bahas inspeksi dan cacat las untuk memastikan integritas strukturnya. Hal pertama yang bakal kita cari adalah porositas. Sederhananya, ini gelembung gas yang terjebak waktu logam cairnya membeku. Kelihatannya sepele, tapi gelembung-gelembung kecil ini bisa bikin struktur sambungan kalian jadi gampang patah.
Biasanya sih ini terjadi gara-gara kalian kurang teliti ngatur parameter tadi, atau pelindungan gasnya kurang maksimal waktu kalian lagi ngelas. Musuh selanjutnya adalah retak atau crack. Nah, kalau yang satu ini benar-benar bahaya dan parah banget. Kalau sampai kalian lihat ada celah sedikit aja di hasil lasan, itu artinya integritas sambungannya udah hancur total. Retak ini harus langsung dilaporin dan ditangani saat itu juga, soalnya ini bisa memicu kegagalan struktur yang fatal di kemudian hari. Terus gimana cara kita mastiin kalau kerjaan kita aman dari cacat? Kita pakai 3 teknik standar. Pertama, pengujian visual. Ini pertahanan garis depan kita buat nyari cacat yang kelihatan mata. Terus ada pengujian radiografi. Mirip ronsen di rumah sakit lah, tapi ini fungsinya buat deteksi retak yang sembunyi di dalam baja. Terakhir, pengujian kekuatan tarik buat ngetes seberapa kuat lasan itu nahan beban sungguhan. Ini semua demi memastikan produk kita lolos standar keamanan industri yang paling ketat. Nah, kita sampai di langkah terakhir untuk hari ini, perawatan dan pencegahan korosi. Gimana caranya kita melindungi hasil kerja keras kita tadi? Prosesnya nggak berhenti saat api las mati ya. Ada prosedur wajib pasca las. Pertama, kalian sikat atau gerinda sisa teraknya sampai bersih. Lalu pastikan logamnya jauh dari air atau cipratan bahan kimia pas lagi pendinginan. Ingat, biarin logamnya dingin secara alami. Kalau kalian iseng nyiram pakai air biar cepet dingin, logamnya malah bisa bengkok atau distorsi. Begitu suhunya udah benar-benar stabil, baru kita poles dengan cat pelapis anti karat supaya karya kalian tahan lama. Sebelum kita bubar dan mulai shift hari ini, saya mau kasih kalian satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Apakah hasil las kita hari ini sudah teruji bebas cacat dan terlindungi sempurna dari karat sebelum kita serahkan ke klien? Jadikan pertanyaan ini sebagai tantangan untuk selalu menjaga kualitas kerja kalian. Utamakan terus keselamatan jangka panjang dan kekuatan struktur di setiap detik kalian bekerja. Siap ya, selamat bekerja dengan aman dan penuh kebanggaan tim.